Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Azura dan teman saya Tio Anissa Siagian. Saya dan teman saya berada di kelompok B. Baiklah, langsung saja kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Mengapa Memulai Sebuah Perusahaan. Rajat adalah seorang senior di MIT dan memulai perusahaan pertamanya dengan sekelompok teman. World Wide Web baru saja diperkenalkan, dan sepertinya ada peluang yang luar biasa. Dia mengambil kesempatan untuk memulai bisnis, meskipun dia belum selesai kuliah. Dia ingin ditantang, dan dia berpikir bahwa dia bisa berbuat lebih banyak dengan energi dan keterampilan yang dia miliki. Pada saat itu, dia menyadari satu-satunya pilihan untuk menciptakan lingkungan kerja yaitu untuk dirinya sendiri, dengan memulai perusahaannya sendiri. Poin berikutnya ialah daya pikat startup. Banyak pengusaha sukses telah menjadi nama rumah tangga. Perjalanan dan eksploitasi mereka telah ditulis, dan film telah menempatkan mereka di atas tumpuan. Dapatkah Anda membayangkan boneka kepala berbandul Mark Zuckerberg atau Steve Jobs dengan minat yang kuat pada ikon-ikon perusahaan yang mereka buat? Mudah untuk melihat mengapa banyak orang ingin melakukan hal yang sama atau setidaknya mencapai status yang sama. Pengusaha sukses pertama-tama didorong oleh hasrat yang tak henti-hentinya. Mereka termotivasi secara internal untuk menciptakan suatu dari ketiadaan. Motivasi sejati hanya datang dari dalam. Jika Anda tidak bekerja untuk membangun sesuatu yang sangat Anda yakini, maka pengembalian nyata saja tidak akan mendorong Anda. Poin selanjutnya ialah mengapa Anda harus memulai perusahaan. Menjadi pendiri dan mengembangkan perusahaan yang sukses itu sulit. Kami sudah memperhatikan pola pada para pendiri yang telah mencapai jalan keluar tonggak pencapaian. Banyak dari mereka memiliki alasan yang sama mengapa mereka memulai perusahaan mereka di tempat pertama. Hampir semua alasannya sangat memotivasi pada tingkat individu dan didorong oleh hasrat yang kuat untuk apa yang mereka lakukan. Untuk bagian kami telah didorong oleh berbagai alasan selama berbeda bagian dari hidup dan dari karir kita. Tetapi hal yang selalu kita datangi kembali adalah keinginan yang sangat terdorong untuk berdampak pada dunia, pada orang-orang, dan pada kehidupan kita sendiri. Saat Anda membacanya, tanyakan pada diri Anda, apakah itu berlaku untuk Anda? Apakah Anda pikir mereka akan mendukung Anda melalui masa-masa sulit? Selama perjalanan startup Anda, kami mendorong Anda untuk jujur, mungkin dengan diri sendiri. Poin berikutnya ialah saya sedang dalam misi. Beberapa orang memiliki visi yang jelas tentang bagaimana seharusnya dunia berada di masa depan. Dan mereka dipaksa untuk mencoba dan mewujudkannya. Atau mereka memiliki masalah menjengkelkan yang harus diselesaikan. Ini adalah semangat untuk membentuk dunia seperti yang mereka lihat. Ini adalah gagasan bahwa Anda memiliki ide yang harus dilepaskan, dan Anda didorong melampaui rasa takut untuk menciptakan dunia baru. Dari kami perspektif, ini adalah prasyarat. Berada di sebuah misi, terlepas dari seberapa kecil atau besar, adalah apa yang menopang seorang pendiri melalui masa-masa gelap, yang jumlahnya akan banyak. Pertanyaannya ialah, apa saja yang harus kita siapkan untuk memulai sebuah bisnis? Sekian dari saya.
Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tio Anissa Siagian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang poin kelima, saya wirausaha oleh alam. Menjadi wirausahawan lebih dari sekedar jabatan adalah cara hidup untuk tipe orang tertentu. Sama seperti banyak orang memiliki kemampuan akuntansi sebagai suatu keahlian tertentu. Demikian pula pengusaha ada rasa keberanian meskipun risiko. Bukannya pengusaha tidak peduli dengan risiko. Pada intinya, para wirausahawan ini terdorong untuk menemukan cara baru dalam memecahkan masalah, baik dalam menciptakan produk maupun jasa. Belajar dan beradaptasi melebihi suara hati yang memberitahu kebanyakan orang untuk menyembunyikan dari situasi berisiko di tempat pertama. Pengusaha memiliki keyakinan batin, bahkan jika hal-hal tidak berhasil dalam idenya, mereka akan bangkit terlepas dari apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa ini langkah selanjutnya, ide atau peluang sudah dekat. Ini kepercayaan diri memberi mereka bahan bakar untuk mengambil resiko melalui sebuah perusahaan. Next, poin yang keenam, saya ingin menjadi bos saya sendiri. Muak berada di bawah jempol, bos. Beberapa orang berbuat lebih baik ketika mereka tidak menerima perintah atau aturan orang lain. Orang-orang inilah tidak perlu mengolah atau bertanggung jawab atas kantor, tetapi mereka harus bertanggung jawab atas diri melalui sebuah perusahaan. Namun, jika ini motivasi tunggal Anda mungkin ingin bertanya, apakah ini sudah cukup tanpa satu atau lebih dalam daftar ini? Meski ini mungkin tampak seperti alasan yang bagus sekarang, tidak mungkin tidak cukup sebagai motivasi setelah 5 tahun ke depan. Next, poin yang ke-7, saya ingin memiliki dampak besar. Ketika Anda bekerja di perusahaan besar, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari bisnis, membuat keputusan penting, atau memiliki dampak yang berpengaruh terhadap perusahaan atau pelanggan. Di perusahaan besar, tingkat tanggung jawab dan kemampuan untuk naik pangkat sering dikaitkan dengan masa jabatan Anda dengan ketegasan dan pengalaman lapangan. Banyak pengusaha yang memberontak terhadap pendekatan ini, lebih memilih untuk terhubung tugas dan dengan kinerja. Sebagai pendiri, Anda bisa melompat ke depan, garis depan. Dari hari pertama, Anda bisa memberi dampak yang besar bagi perusahaan. Anda dapat membuat pekerjaan dengan cara yang tidak bisa Anda lakukan di perusahaan besar. Next, poin yang ke-8. Saya ingin menghasilkan uang. Jangan salah paham. Ingin menghasilkan uang bukanlah hal yang buruk. Hanya saja, menghasilkan uang tidak konsisten memotivasi para pendiri yang sukses bukan ketika mengorbankan dan tantangan dan mengembangkan perusahaan lebih gitu tinggi. Tapi, ketika Anda mencampurkan produk keinginan untuk menghasilkan uang dengan strategi, inilah alasan pada daftar di atas. Maka, itu menjadi kuat alat untuk sukses. Pada intinya, Anda tidak searah dengan pengorbanan pribadi yang akan Anda buat saat membangun perusahaan, maka kesuksesan akan sulit tercapai. Tetapi jika kamu bisa temukan misi yang sangat Anda sukai lebih baik lagi, maka dengan itu menjadi api yang perlu kamu berikan satu kesempatan nyata untuk sukses. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya buka bab sesi tanya jawab. Mengapa dalam memulai usaha tidak mudah? Jawabannya, karena dalam memulai usaha tidak mudah yang kita lihat. Kita perlu memikirkan strategi dengan matang. Bukan itu saja, kita juga harus berani dengan tekad kita. Dan jangan takut gagal jika memulai usaha. Lanjut soal kedua, mengapa ilmu kewirausahaan harus ditanam sejak dini? Karena dengan menanamkan ilmu kewirausahaan sejak dini, kita dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mengubah pola pikir anak dini untuk berani atau mencoba kegagalan dalam memulai usaha. Next, soal yang ketiga, mengapa orang membangun perusahaan? Dengan membangun perusahaan, orang dapat penghasilan sendiri dan menciptakan lowongan kerja. Sekian presentasi dari kami dan tanya jawab. Jika ada kata-kata yang salah dalam menjelaskan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.